kecil dengan 3 pasal yang berbicara tentang penghukuman pada hari Tuhan. Jadi berbicara tentang banyaknya hari Tuhan, seperti yang dikatakan Sefanya kepada Yosia, Raja Yehuda. Ada sama di mana Raja Yosia di kitab 1 Raja 2 Raja-Raja pasal 22. Kita lihat sebentar. Kitab 2 Raja-Raja pasal 22. Kisah itu diceritakan bagaimana Yosia, anak dari Hizkia, yang kita lihat melakukan ayat 2 apa yang benar di mata Tuhan, hidup sama seperti Daud, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tujuan daripada Yosia adalah membangun kembali rumah Tuhan, bait Allah, rumah Tuhan yang telah dirusak. Ada Raja Amon, kita lihat di pasal 21. Ada Raja Amon, ayat 20, dalam 21 ayat 20, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia hidup bersama dengan berhala, meninggalkan Tuhan, dan para pegawai Amon melakukan persepakatan dengan rakyat untuk membunuhnya. Kemudian ia dikuburkan dalam kubur di Taman Usta. Anaknya, yaitu Yosia, menggantikan dia. Nah, Yosia adalah raja kemudian yang kata pasal 22 ayat 2 melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia memperbaiki rumah Allah, begitu yang dituliskan. Dan kita melihat apa yang dilakukan oleh Yosia bukan cuma memperbaiki rumah Tuhan, tapi pasal 23 mengadakan pembaharuan ibadah. Ayat 4 pasal 23, Raja memberi perintah kepada imam Hilkiah, kepada para imam, kepada para penjaga pintu, untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera. Ada perbaharuan ibadah. Ayat 5, ia menghentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh Raja Yehuda, dan orang-orang yang membakar korban untuk Baal. Dibawanya tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota. Ayat 7, merobohkan petak-petak pelacuran bakti dan tempat orang bertenun sarung untuk Asyera, dewa mereka. Disuruhnya imam-imam kembali untuk melakukan pekerjaan di rumah Tuhan, sedangkan para imam bukit pengorbanan tidak boleh
naik ke mezbah Tuhan. Yosia mengadakan perubahan ibadah secara besar-besar. Kalau ayahnya Amon tutup rumah Tuhan, kalau Yosia buka rumah Tuhan. Ada perubahan ibadah. Dan saudara lihat di pasal 23 ayat yang ke-25, sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Yosia mengadakan perubahan, perbaikan ibadah. Jadi kita perhatikan bagaimana Yosia ini membuat orang-orang Yehuda kembali beribadah kepada Tuhan. Kembali ke zamannya, pada hari itu Allah membuat perhitungan. Pada hari orang-orang dibuat berbalik kepada Allah oleh Hizkia. Ada satu ayat yang tadi kita tinggalkan, yaitu ayat 26. 2 Raja-Raja 23 ayat 26. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala, yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Ada kekecewaan Allah. Itu kita baca di kitab 2 Raja-Raja 23. Ada kekecewaan Allah, sehingga kalau di sebanya dikatakan hari itu disebut dengan hari Tuhan. Hari di mana orang-orang Yehuda harus menerima hukuman dosa Tuhan ampuni kalau kita datang dan bertobat. Tapi hukuman tetap berjalan. Yang harus kita ketahui sikap Allah terhadap dosa yang diakui Tuhan ampuni. Tapi ada hukuman yang tetap terjadi. Hingga dikatakan di ayat yang ke-14 pasal 1 tadi kita sebutnya, hari Tuhan yang hebat itu datang, dan datang dengan cepat sekali, sehingga orang-orang pahlawan-pahlawan yang tegar itu menjadi menangis. Mengapa? Sebab hari kekemasan, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pagi tempur, hukuman yang harus diterima oleh orang Yehuda. Sebab di antara orang-orang Yehuda yang bertobat, tadi Yosia ajak mereka bertobat, tapi harus diakui, ketika raja mengajak seluruh rakyat bertobat, menurut saudara, kira-kira apakah seluruh rakyat
itu 100% bertobat? Kira-kira di antara semua orang Yehuda, raja perintahkan bertobat, bertobat, bertobat. Nah, apakah kira-kira 100% dari rakyat itu akan bertobat? Tidak. Dan Allah nilai ini. Karena itu ketika kita baca, orang sudah bertobat, orang sudah minta ampun, orang sudah merobohkan segala berhala, tapi kok hukuman tetap berjalan. Ini yang menjadi perhatian untuk kita semua. Yang Allah inginkan tidak ada satu yang binasa. 2 Petrus 3. Ya, coba bandingkan dengan ayat ini. 2 Petrus 3. Ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu hati Allah. Nah, kalau di pasal 2 kitab Sefanya ada seruan untuk bertobat, maka hal ini menunjukkan di antara banyaknya orang Yehuda yang bertobat, masih ada yang tidak. Masih ada yang tidak bertobat. Kalau ukuran Allah, tidak ada satupun yang menjadi perkecualian. Kita ingat lagi cerita tentang orang Israel di Yeriko. Mengapa orang Israel kalah terhadap orang Ai? Semua sudah dilakukan tepat dan benar, kata Yosua. Tapi kenapa orang Israel harus pulang, lari dan kalah? Karena ada satu. Siapa yang satu ini? Satu saja. Itu sebabnya begitu teliti Allah memperhatikan kita, begitu teliti Allah memeriksa, jangan ada satu goresan, jangan ada satu celah yang akan dipakai oleh iblis untuk mendakwa kita. Ini loh goresannya, ini celahnya, ini kekurangannya. Ada cuma seorang Ahan. Ahan tidak cerita kepada siapapun. Kalau saudara baca kisah di dalam Yosua 7, Ahan tidak ajak istrinya, tidak ajak anaknya, cuma Ahan. Dituliskan dituliskan di pasal yang ke-7. Aku melihat ada barang-barang emas dan perak, kerongsang emas di perkampungan Yeriko. Aku lihat permadani indah buatan Mesir. Aku menginginkannya, aku mengambilnya, aku menyembunyikannya. Ada orang lain? Tidak ada. Aku cuma sendiri. Tidak ada orang lain. Akan cuma melakukan sendiri. Tapi
Lebih baik kita lihat sedikit satu ayat itu. Yosua pasal 7. Dosa apa? Ayat 20 saya bacakan. Lalu Akan menjawab Yosua, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Ayat 21 silakan. Aku melihat dia buatan seni dan 200 saudara dan 11 maksud 50 saudara. Aku menginginkannya, maka kamu semuanya itu disembunyikan kepada dan ada temannya? Nggak ada. Pribadi satu Ahad. Itu sebabnya ketika Yosua menangis kepada Tuhan, apakah yang menjadi kesalahan kami sehingga kami harus mengalami kekalahan ini? Mengapa Tuhan engkau izinkan? Hanya satu Ahad. Tapi yang satu Ahad ini diperhitungkan Allah. Dan dibiarkan Allah bangsa Israel berlari dari hadapan orang-orang. Hukuman tetap jalan karena satu orang yang berdosa. Prinsip Allah. Jadi kalau tadi kita baca, kenapa Yosia sudah melakukan perbaikan, sudah bertobat, ajak seluruh rakyat kembali, imam-imam asing kafir dibunuh, imam-imam yang benar diangkat kembali. Betul, semua tindakannya sudah benar. Tapi kitab 2 Raja-Raja pasal 22, Allah tidak menurunkan murka. Sebab Allah lihat di antara orang Yehuda masih banyak yang tidak bertobat. Bukan cuma satu. Kembali ke Sefanya pasal 2. Bersemaklah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Jadi bangsa Yehuda terhadap firman Allah saja mereka acuh tak acuh, apalagi kepada Tuhan, kepada orang, kepada manusia, apalagi terhadap kata manusia, kepada kata firman Allah, kepada Raja Yosia yang berkata bertobat. Tapi Raja Yosia tidak bisa menjamin di antara semua bangsa Yehuda tidak ada lagi Tuhan yang masih menyimpang. Yosia tak bisa. Hingga di pasal yang kedua, bangsa yang acuh tak acuh akan datang hari murka Tuhan. Sebelum hari itu datang, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Carilah keadilan, cari kerendahan hati. Mungkin kamu bisa berlindung pada hari murka. Diteriakkan. Yosia berteriak, raja itu berteriak untuk berbaliknya bangsa ini. Tapi namanya bangsa acuh tak acuh.
paling repot menghadapi bangsa yang cuek begini. Kalau diajak ngomong itu manggut-manggut, kita anggap dia bertobat ini. Udah syukur soalnya dia ngangguk-ngangguk kepala. Tapi melakukan tidak. Angguk-angguk kepala. Kalau diajak ngomong, kalau disadarkan, kalau diingatkan, mereka anggukkan kepala. Tapi saya cuma sampai menganggukkan kepala. Kami bertobat? Tidak. Ini model gereja Tuhan akhir zaman. Secara lahiriah mereka beribadah. Kita telah baca itu. Tetapi puasa ibadah tidak mereka lakukan. Itu bangsa hari ini. Itu kondisi orang yang beribadah hari ini. Secara lahiriah bertobat, anggukkan kepala. Mungkin saja berteriak menangis. Gemes kita lalu bilang air mata buaya. Ya, saya tak tahu buaya kalau menangis. Dia menangis mungkin, tapi mulutnya tetap. Ada sikap acuh tak acuh seperti ini yang sangat berbahaya. Dan Allah lihat, saudara. Itu sebabnya mengapa tadi kita baca, karena Tuhan tidak surut dari murkanya. Itu pasti ada sebab. Karena pertobatannya hanya kulit kelapa. Kelihatannya. Ingat, Tuhan tidak lihat hanya tampak luar, tapi dia baca sampai di dalam. Sedih kan? Kelihatannya beribadah, kelihatannya bertobat. Kualitas ibadah seperti ini menjadi perhatian Allah, yang Allah tidak bisa dipermainkan. Apakah betul kita bertobat sampai di dasar hati? Sedih kalau pertobatan itu cuma kelihatannya, kalau pertobatan itu cuma luarnya, kalau pertobatan itu cuma kelihatan karena sesuatu, karena jabatan, karena siapa aku, tampak luar bertobat. Tapi karena Allah lihat sampai ke dasar hati. Sebab itu mengapa tadi dikatakan di dalam 2 Raja-Raja, Allah tidak surut dari murkanya. Coba kita baca sekali lagi. 2 Raja-Raja 22. Ya, 23 ayat 26. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala, yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hati yang ditimbulkan Manasye. Lalu berfirmanlah Tuhan 27, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel. Aku akan membuang kota yang kupilih, yakni Yerusalem dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Walaupun aku sudah berkata Yerusalem menjadi tempat kediaman Allah, Allah tidak sayangkan. Sebab Allah lihat dalam kitab Sefanya,
masih ada orang-orang yang belum bertobat. Masih ada kelompok-kelompok yang dengan keras hati menentang perintah raja, tidak mengajukan, tidak membuat ibadah yang berkualitas. Mari, kita nggak bisa menipu Tuhan. Kita nggak bisa bermain sandiwara di muka Allah. Kita tidak dapat mempergunakan hari-hari kita menjadi hari-hari menurut kehendak kita. Allah baca bekas tapak kaki kita. Kemana kita berjalan? Apa yang kita lakukan? Bagaimana hati kita terhadap Tuhan? Kalau Allah baca tiap hati kita, apa yang Allah temukan di dasar hati kita? Beribadatkah kita dengan benar? Beribadatkah kita dengan segenap hati kita? Beribadatkah kita menghampiri Allah dengan segenap hati kita? Yosia tadi kita baca, dia sudah sungguh-sungguh melakukan ibadah. Itu kita baca di ayat 25. Tidak ada raja seperti dia yang berbalik dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatannya. Bukankah ini ukuran yang dituliskan dalam Matius 22? Hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan ini, segenap hati, segenap jiwa, dan segenap. Jadi untuk Yosia ukuran Allah pas, tetapi tidak untuk rakyat. Ibadahnya dilihat oleh Allah, ditinjau untuk seluruh bangsa, bukan untuk rajanya, bukan hanya untuk Yosia, tapi untuk seluruh rakyatnya. Apakah benar mereka bertobat dengan sungguh? Kiranya Tuhan tolong kita menyadarkan, ini loh hati Allah. Hari ini kita kembali baca apa hati Allah, bagaimana sikap Allah menghadapi bangsa Yehuda. Dilihat oleh Allah, bukan luarnya saja, tapi sampai ke dasar hati. Dilihat Allah. Dan kiranya itu menjadi perhatian kita pada pagi hari ini. Bagaimana Allah memperhatikan kita. Kalau nggak diperhatikan, nggak apa-apa saudara. Udahlah, nggak apa-apa lah. Tapi karena ibadah itu diperhatikan sampai di dasar hati. Gak cukup hanya untuk Raja Yosia yang bertobat, tapi Allah mau seluruh bangsanya itu bertobat. Mari kita belajar ibadah yang berkualitas. Si A masih begini, si B masih begini, si C masih begini, itu masih begini, ini masih begini. Murka Allah tidak suruh, tapi Allah mau selengkap seluruh jemaat Tuhan tanpa terkecuali. Anak-anak, remaja-kah, dewasa muda-kah, bapak-kah, ibu-kah, ibu janda-kah, tiap-tiap kita, karena di dalam 2 Petrus tidak seorang pun yang binasa. Allah tidak menginginkan ada satu pun yang binasa. Ini pernikahan kiranya menjadi perhatian bagi kita. Allah temukan tidak satu pun
di antara jemaat Pulau Saleh yang masih menyimpang jalan. Kalau tidak menyadari, tidak ingin ada satu yang menjadi noda dalam perhimpunan. Kata 2 Korintus, menjadi ragi dalam perhimpunan. Kalau melihat semua, kiranya Tuhan menyelidiki membaca firman Allah ini. Tapi kalau ini adalah bagian yang harus kita dengar, minimal kita yang mendengar, kita yang memperbaiki ibadah, agar tidak seorang pun di antara kita yang mendengar akan binasa. Dan ini berlaku kepada seluruh jemaat.